Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Harus. Berjumpa kembali bersama saya Franciscus Antonius, calon guru penggerak angkatan 9 berasal dari SMP Negeri 1 Bengkayang, Kabupaten Bengkayang. Nah, kali ini saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh rekan saya, yaitu Bapak Riman Suarinus. Beliau adalah guru mata pelajaran informatika di SMP Negeri 1 Bengkayang. Selamat pagi Pak Riman. Selamat pagi juga. Apa kabarnya nih Pak Riman? Puji Tuhan, kabar baik. Ya, mantap Pak Riman. Hari ini kita akan adakan percakapan pra-observasi ya Pak ya. Nah, sebelum nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan di dalam kelas, atau sebelum saya melakukan proses observasi di kelas atau supervisi di kelas, adapun tujuannya dilakukan hal ini atau supervisi ini adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan di dalam kelas nantinya. Nah, hari ini kita melakukan percakapan pra-observasi sebagai bentuk saya mengecek persiapan awal Bapak sebelum Bapak melakukan kegiatan pembelajaran supaya Bapak lebih siap lagi mempersiapkan pembelajaran yang Bapak lakukan nanti ketika kita laksanakan observasi di kelas, agar Bapak lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang baik atau terbaik bagi murid kita. Nah, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bapak, yaitu yang pertama berkaitan dengan tujuan. Nah, kira-kira tujuan yang akan Bapak sampaikan atau pembelajaran yang ingin Bapak capai nanti apa nih Pak? Berdasarkan RPP atau rencana pembelajaran, jadi saya tuliskan di sini ada 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama itu memahami struktur dari konten dan fitur utama aplikasi, pengolah kata, pengolah lembar kerja dan presentasi. Yang kedua, membuat laporan dengan menyalin dan memindahkan konten dari satu aplikasi ke aplikasi lain yang dirancang sebagai satu paket aplikasi, yaitu aplikasi perkantoran. Dan yang ketiga, jadi merangkum, mengevaluasi dan menyimpulkan beberapa bahan bacaan dalam bentuk digital atau file yang berbeda format dan merefleksinya isinya. Jadi begitu Pak. Ya, jadi ada 3 tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai ya Pak ya. Ya, nah, baik. Bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Bapak capai atau yang ingin Bapak lakukan pada saat observasi? Baik, untuk area pengembangannya mungkin saya menggunakan 2, yaitu di pengetahuan dan juga keterampilan. Itu ya, yang pertama pengetahuannya itu siswa menguraikan hasil telaah ya terhadap struktur konten dan fitur utama aplikasi pengolah kata. Kemudian yang kedua di area keterampilan yaitu menulis rangkuman bacaan bentuk digital. Jadi begitu Pak. Baik, Pak Iman. Nah, area pengembangannya yang ingin dicapai tadi adalah bagian dari aspek pengetahuan dan keterampilan ya Pak ya. Ya. Nah, yang saya ingin dengar dari Bapak ini, Pak, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Bapak terapkan di dalam kelas? Mungkin dari segi strategi pembelajaran, model pembelajaran, ataupun dari metode pembelajaran yang Bapak siapkan. Baik. Untuk strategi yang saya gunakan adalah pembelajaran diferensiasi. Ya. Ya, jadi diferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan, keterampilan, dan keaktifan siswa. Dan untuk model, saya menggunakan model pembelajaran basis masalah atau problem based learning. Untuk metodenya mungkin saya menggunakan diskusi kelompok tanya jawab. Jadi yang bentuk penugasan. Jadi itu
Pak. Oke, baik. Nah, baik Pak Riman, jadi rencana yang akan Bapak terapkan di dalam kelas itu menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi ya Pak ya, Ya. yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional atau PSE, menggunakan model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning. Ya. Nah, juga dengan menggunakan metode diskusi kelompok, kemudian penugasan. Nah, juga ada tanya jawab tentunya Pak ya. Ya. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Bapak pergunakan di dalam kelas nanti Pak? Oke, baik. Untuk media pembelajarannya mungkin saya akan menggunakan beragam contoh konten dan fitur aplikasi, ya, kemudian LKPD atau lembar kerja, kemudian PowerPoint, ya, dan juga laptop sebagai untuk Media ya, untuk media belajar siswa. Oke, baik. Kira-kira kapan nih Pak akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut, di hari apa, di kelas berapa, dan di jam berapa Pak? Nah, kebetulan saya ada jadwal di hari Rabu jam ke-6 dan jam ke-7 di kelas 8C. Ya. Baik Pak, jadi nanti hari Rabu depan di kelas 8C Ya. yang ke jam ke-6 ke-7 ya Pak ya? Ya. Nah, saya akan datang ke kelas Bapak. Saya akan melakukan supervisi kelas Pak. Ya. Dan saya akan melihat dan juga mencatat hal-hal yang terjadi di dalam kelas yang Bapak masuk. Nah, nanti setelah Bapak lakukan kegiatan observasi atau pembelajaran dalam kelas, kita akan adakan percakapan yang terakhir ya Pak ya, Ya. yaitu percakapan pasca observasi. Nah, sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini Pak? Saya mungkin mendapatkan gambaran ya, gambaran jadi media apa yang saya gunakan nanti, kemudian media apa yang saya persiapkan dari sekarang. Saya memiliki gambaran dari percakapan yang kita lakukan hari ini. Oke, baik Pak. Nah, terima kasih atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan pra observasi ini. Nah, sampai bertemu di kegiatan observasi di kelas hari Rabu Pak ya, Ya. kelas 8C, dan tentunya dengan Pak Riman. Nah, terima kasih ya Pak ya. Baik Pak, ya sama-sama. Demikianlah percakapan kami hari ini. Sampai bertemu lagi di kegiatan observasi kelas dan juga percakapan pasca observasi. Adil Katalino, Bacuramin Kak Sarga, Basengat Kak Jumata. Arus. Selamat siang. Apa kabar hari ini? Baik. Jadi sebelum kita belajar terlebih dahulu ya, silakan berdoa. Teman-teman, ilmu pelajaran harus kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa. Baik, terima kasih sudah berdoa pada siang hari ini. Jadi sebelum kita masuk materi, kamu absen dulu ya. Jadi untuk hari ini siapa yang tidak hadir? Satu orang saja ya. Terima kasih. Jadi hari ini kita belajar informatika, komponen inti yang masuk ke bagian dari tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini. Dia ada 3, ya. Yang pertama itu memahami struktur dari konten dan fitur utama aplikasi, pengolah kata, pengolah lembar kerja, dan presentasi. Jadi poin yang pertama ini nanti kita akan lakukan, ya. Yang kedua sebagai pengimbang, dan yang ketiga bagaimana kita meletakkan dokumen yang sudah kita kerjakan dalam sebuah bentuk file. Nah, ya. Oke, next. Nah, yang paling kita pahami dulu, lebih kita masuk ke dalam materi ya. Jadi kita harus menyadari dulu dalam kehidupan kita kan pasti kan teknologi itu sangat berkembang pesat. Apalagi sekarang kalian masuk ke generasi zaman Z.
yang artinya kalian itu masuk ke 1995 sampai ke 2000-an. Paham? Ya, jadi kalian sudah berkembang pesat, bukan berkembang secara fisik, tetapi berkembang secara teknologi. Oke. Next. Nah, ini bagian dari cakupan sebuah file. Jadi kalian nanti sebagai puncak atau sumber itu menuju kepada sebuah file yang berisi lembar kerja berbentuk doc. Ya, ada juga Excel dan PowerPoint. Nah, sekarang kita masuk ke apa definisi dan fitur utama aplikasi pengolahan kata. Di sebelah sudah ada lembar kerja pada Microsoft Word. Kita lihat dulu ini. Microsoft ini bagian dari perangkat lunak, ya. Jadi bukan perangkat keras, tapi lunak, yang artinya mempunyai definisi, ya. Jadi sebagai prosesor, ya, atau pengolah kata, suatu program mengolah dokumen berisi teks dan gambar yang memiliki banyak keistimewaan dan sangat profesional dibanding dengan program teks yang sudah ada. Yang sudah ada masih ini belum tentu bisa sama seperti Microsoft Word dalam bentuk doc. Ya, itu definisinya. Sekarang kita masuk ke dalam sebuah menu bar. Kalian tahu tidak menu bar? Menu bar itu banyak sekali fitur ataupun icon yang sudah kita pelajari sebelumnya. Ada file, ada apa lagi? Preview, ada view, ada page out. Jadi itu termasuk menu bar yang berada pada lembar kerja. Ada tuh fungsinya, banyak sekali fungsinya. Kita ambil salah satu contoh. Ada file. Nah, kali ini jadi keseluruhan dokumen. Ya, di dalam file itu pasti mempunyai icon kecil. Ya, apa saja ikonnya? Yang sebelumnya kita sudah belajar kan? Contohnya apa? Ada new, ada open, ada dan itu masuk ke dalam sebuah menu bar yang berisi 4 atau 5 menu yang pada sumber file. Ya, jadi kita semua belajar itu tidak hanya terpaku satu fitur saja, tetapi semua sudah ada fitur icon pada menu bar. Ya. Nah, berikutnya ada text marking. Text marking ini adalah sebuah batas halaman pada sebuah lembar kerja Word. Baik. Dan operasi fitur atau return text dan setup. Ini juga bagian dari text margin, yang artinya mereka saling bekerjasama dalam sebuah lembar kerja Word. Nah, sekarang kita lihat yang definisi dan fitur utama pengolahan lembar kerja berkaitan dengan Microsoft Excel. Nah, dari ini lebih kepada pusat ya angka dan kolom. Ya. Kita lihat dulu apa saja pengertian dari lembar kerja yang ada perangkat lunak yang berikutnya tentang Excel. Jadi perangkat lunak ini digunakan untuk mengolah data. Jadi pengolah data ini meliputi manipulasi data numerik dalam format kotak baris dan kolom. Nah, kita lihat langsung definisi Microsoft Excel. Jadi ini punya definisinya dan juga punya menu bar dalam Excel. Juga sudah ada ya. Di rumah laptop ataupun PC apapun mau ini. Jadi aplikasi pola lembar kerja ini sangat populer dan digunakan di seluruh dunia, khususnya di Indonesia. Aplikasi pengolah lembar kerja ini memiliki sejumlah fitur seperti apa? Tabel. Nah, ini sangat mudah sekali untuk sebuah perhitungan data. Apalagi berupa angka, bukan huruf. Ya, oke.
Oke, kita masih ke Excel. Jadi Excel ini juga bagian dari lembar kerja berkaitan dengan lembar kerja sebelumnya, yaitu Microsoft Word. Mereka saling berfungsikan yang saling berkaitan. Apakah lembar kerja ini, kolom ini bisa masuk ke lembar kerja pada Microsoft Word? Bisa, tetapi tidak sistematis. Ketika ada sebuah angka yang harus dijumlahkan. Misalnya kalian masukkan kolom di Microsoft Word, kalian mau jumlahkan angka-angkanya misalnya atau hasilnya, dia tidak bisa. Tetapi di Microsoft Excel dia bisa, karena sudah ada yang namanya rumus, ada sum, average dan lain-lain. Ini sangat simpel sebenarnya, sangat mudah untuk kalian pelajari di depan. Jadi pengetahuan ini sangat penting dan berkembang pesat di seluruh Indonesia. Bahkan di ini ada video singkat ya. Nah, video ini tentang bagaimana siswa membuat satu video singkat cara kerja Microsoft Word ataupun arti sebuah menu yang ada pada menu bar tersebut. Nanti kalian lihat sama-sama. Bentar ya. Nah, ini adalah sampel video singkat tentang lembar kerja pada Microsoft Word. Lihat dulu ya. Nah, yang pertama buka aplikasi Microsoft Word atau Office. Yang bagian di dalamnya jadi ada sub-sub yang memang, nah ini masuk ke dalam lembar kerja. Nanti kalian bisa membuat seperti ini ya, sebagai contoh atau acuan kalian belajar di dalam rumah ataupun di sekolah ataupun dimanapun kalian berada ya, sebagai pengetahuan baru tentang cara kerja Microsoft Word ini dalam sebuah lembar kerja. Tadi kita sudah jelaskan tadi ini bagian lembar, dan ini ada ikonnya atau fitur. Dan menu fitur ini dia tergantung Windows. Ketika ada Windows 2013, 2007, 2003, dia akan berbeda fitur ini. Ada bahkan home ini kebalik dan bisa ke sini. Ada? Ada. Ya. Jadi tergantung Windows ataupun update terbaru tentang aplikasi tersebut. Oke, jadi itu video tadi. Sekarang Bapak akan membuat kelompok, ya, membuat kelompok. Kalian menjelaskan tentang cara kerja lembar kerja ataupun pada Microsoft Word. Ini sudah ada lembarnya. Nanti buat kalian kelompok, ya, yang nanti kalian cukup satu orang. Saya, nanti ada 5 kelompok. Sudah tersedia ada 5. Nanti Bapak bagikan satu-satu pada setiap kelompok. Oke, kelompok 1 boleh maju pertama, perwakilan kelompok 1 sini. Ya. Oke. Langsung buat kelompok ya. Kelompok 2 silakan. Yuk. Bill. Kelompok 3 silakan, Bill.
Ya, Daniel. Kelompok 4 ambil. Ya, kelompok 4. Dan kelompok 5. Silakan. Oke, sekarang kalian boleh gabung sama kelompok masing-masing. Gabung sama kelompok masing-masing. Silakan mulai dari sekarang. Ya. Boleh kelompok sini, boleh silakan. Oke, silakan bentuk mejanya langsung digeser aja kelompoknya. Nanti baru Bapak akan jelaskan teknis secara kerjanya. Ya. Ya, silakan langsung buat kelompoknya, langsung aja mejanya dikerjakan. Ya. Ya, pasang saja meja ya. Oke, langsung masuk. Nah, itu boleh fokus ini sampai sini boleh. Ya, kita saja kita. Sekarang kalian boleh up semua, berdiri. Nah, kalau akan tampilkan satu speaking video. Ya, semuanya ikuti video yang di depan. Sekarang kalian boleh up semua, berdiri. Nah, kalau akan tampilkan satu speaking video. Ya, semuanya ikuti video yang di depan.
video. Ya, semuanya ikuti video yang di depan. We are the dreamers, we make it happen. Yes, we believe it. Oke, mana berdasarkan? Oke, sekarang kita masuk dengan kelompok dari teman tadi. Jadi tugas kalian, silakan kalian cari fitur atau icon pada sebuah lembar tersebut, ya. Kalian cari. Contohnya misalnya file. Jadi file itu berfungsi sebagai apa? Dan berikutnya, ya. Silakan kalian cari sebanyak-banyaknya. Setelah kalian dapatkan, kalian komunikasikan dengan teman, kalian berpikir ini gimana tempatnya dan ini apa fungsinya, kalian cari, kalian tuangkan dalam sebuah kertas tersebut, ya. Jadi nanti akan dipresentasikan hasil dari pekerja kelompok kalian, ya. Sudah paham? Oke, kasih waktu sekitar 3 menit untuk mengerjakan soal tersebut dalam sebuah kelompok. Silakan mulai dari sekarang. We are the dreamers, we make it happen. Yes, we believe it. Oke, mana berdasarkan? Oke, sekarang kita masuk dengan kelompok dari teman tadi. Jadi tugas kalian, silakan kalian cari fitur atau icon pada sebuah lembar tersebut, ya. Kalian cari. Contohnya misalnya file. Jadi file itu berfungsi sebagai apa? Dan berikutnya, ya. Silakan kalian cari sebanyak-banyaknya. Setelah kalian dapatkan, kalian komunikasikan dengan teman, kalian berpikir ini gimana tempatnya dan ini apa fungsinya, kalian cari, kalian tuangkan dalam sebuah kertas tersebut, ya. Jadi nanti akan dipresentasikan hasil dari pekerja kelompok kalian, ya. Sudah paham? Oke, kasih waktu sekitar 3 menit untuk mengerjakan soal tersebut dalam sebuah kelompok. Silakan mulai dari sekarang.
Oke, yang sampai mengerjakan. Jadi ada yang namanya, aku meminta kalian katupkan tangan semua. Katupkan semua tangan. Pejamkan mata. Dan pejamkan mata ya. Sudah semua ya. Dan buka mata ya, pejamkan ya. Tolong kalian dengarkan suara-suara di sekeliling kalian. Ya. Yang menurut Anda atau kalian semua bisa merasakan suatu ketenangan yang bisa membawa kalian kepada sebuah tema tentang walk, dan juga tidak mengalami kebingungan. Oke, sekarang buka mata ya. Tarik nafasnya. Lepas. Tarik nafasnya. Lagi, tarik nafasnya. Oke, kayaknya kalian pasti merasakan sesuatu. Ya, apa rasanya ketika kalian pejamkan mata? Ada ketenangan atau tidak? Ada. Walaupun banyaknya ricuh keluar pada sebuah lingkungan ini, banyak sekali suara.
Jadi itu sudah disediakan lembar supaya nanti kalian tidak kekurangan kertas. Oke, baik. Ada yang sudah selesai kelompoknya? Ya, maju saja. Maju. Oke, tepuk tangan dong. Ya, silakan sekarang diri dan jelaskan. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan menjelaskan fungsi icon dari lembar kerja di nama-nama kelompoknya adalah saya sendiri, Clarissa Renata, Aurel Gitlin, Kalista Mudarito, dan Okta Parisa. Di sini kami akan menjelaskan satu icon yang ada di Microsoft Word. Pertama, Office Viewer. Office Viewer merupakan tombol yang mengarahkan ke menu seperti New, Over, Save, Save As, Close, dan Edit. Sedangkan menu Quick Access Viewer berguna untuk sebagai menu cepat yang sering digunakan user yang terdiri atas window dan keyboard. Fungsi icon toolbar berguna untuk mengukur awal dari teks yang akan kita mulai. Sudah? Oke. Zoom level. Zoom level berfungsi untuk memperbesar atau memperkecil pada lembar kerja Word. Sedangkan lembar status merupakan tampilan yang mengarahkan berapa halaman yang telah kita kerjakan. Window size tool. Window size tool merupakan menu untuk mengatur size Windows yang ada di Microsoft Word. Microsoft Office Portal berfungsi sebagai icon jika kita sedang mengalami kendala pada Microsoft Word. Jadi kita bisa melaporkan pada Microsoft Office Portal. Sekian presentasi dari kami ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih. Kelompok 1 sudah presentasikan hasilnya dan sudah membacakan tentang bagian dari lembar kerja Word pada siang hari ini. Jadi, sudah? Baik, terima kasih. Kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil kerja ya pada kita semua dan menjelaskan tentang cara kerja lembar menu Word ataupun lembar pada lembar kerja Word. Nanti kita semua bisa memahami apa yang kita pada hari ini ya, supaya nanti kita bisa ke depannya lebih baik dan juga kalian juga bisa memahami setiap step yang artinya pada sebuah perangkat lunak tersebut. Nah, setelah kalian mendengarkan presentasi teman kalian tadi ya, kalian pada menu bar tersebut apa yang kalian rasakan? Apa yang kalian rasakan? Apakah kalian merasakan senang ketika saya menu file itu definisinya ini, jadi saya sebelumnya tidak tahu menjadi tak. Kenapa tidak? Itu mendapatkan suatu pengetahuan yang baru, yang artinya kalian sudah masuk ke zaman generasi Z. Semua teknologi berkembang pesat yang harus kalian kuasai. Ya, paham?
sebagai tugas seperti di rumah, kalian silakan buat video. Bisa berupa video ya, pesan suara, portofolio, ya, bisa kalian buat di dalam rumah. Untuk apa? Menunjang kalian belajar lebih keras, giat, supaya mendapatkan pengetahuan yang lebih baik. Supaya nanti ilmu itu terserap langsung oleh kalian, tidak untuk orang lain. Kalian bisa berkembang, bisa maju, ya. Jadi yang mengembangkan diri kalian adalah diri sendiri, bukan orang lain. Teknologi kalian ada pada diri kalian sendiri. Gunakan semua ide gagasan kalian untuk membuat sesuatu atau inovasi baru atau kreativitas dan efektif yang membuat kalian hidup bahagia. Baik, terima kasih untuk hari ini. Selamat siang dan kalian semoga tetap sehat, ya, kesehatan fisik dan sebagainya. Semoga kalian belajar lebih giat dan smart, dan juga kalian bisa smart, pintar dan cerdas dalam belajar apapun dalam hal kehidupan. Terima kasih, selamat siang. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Juwata. Harus berjumpa lagi bersama saya Franciscus Antonius, calon guru penggerak angkatan 9 berasal dari SMP Negeri 1 Bengkayang. Nah, masih bersama saya ditemani oleh Bapak Riman Swadinus sebagai guru informatika yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik. Baik, kita mulai ya Pak ya. Selamat siang Pak Riman, bagaimana kabarnya? Puji Tuhan. Baik, pada kegiatan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Riman terkait dengan jalannya proses observasi kelas yang sudah Bapak lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang Bapak sudah lakukan. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana nih Pak perasaan Bapak terkait dengan berjalannya observasi kelas yang sudah berlangsung tadi? Perasaan saya pertama itu belum terbiasa. Mungkin saya merasa awalnya tegang, tapi puji Tuhan berjalan dengan baik. Nah, puji Tuhan ya Pak ya, Ya. sudah berjalan dengan baik. Bisa diceritakan kembali Pak area pengembangan apa yang Bapak lakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah apa atau tahapan apa dalam pembelajaran yang sudah Bapak lakukan di dalam kelas tersebut. Ya. Mungkin kalau dengan tahapan, tentunya saya membuat perangkat pembelajaran PP yang memang di dalamnya berkaitan dengan diferensiasi. Kemudian area pengembangan mungkin dari area pengetahuan dan juga keterampilan. Nah, siswa menguraikan hasil telaah terhadap struktur konten dan fitur utama aplikasi, olah kata. Kemudian yang kedua di area keterampilan yaitu menulis rangkuman bacaan, tentu dalam bentuk digital, begitu Pak. Baik, jadi area pengembangannya berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan ya Pak ya. Nah, menurut Bapak nih, sejauh mana area pengembangan yang Bapak sudah sampaikan tadi, apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau tidak? Bagaimana Pak? Menurut saya puji Tuhan berjalan dengan baik, namun memang masih ada kekurangan, tapi tetap berusaha. Ya, baik. Jadi sudah dilakukan dengan baik ya Pak ya, sudah berjalan sesuai yang Bapak rencanakan. Nah, tapi masih ada kekurangan, begitu ya Pak ya. Nah, menurut Bapak, apa sih Pak kekurangan atau mungkin kendala-kendala yang Bapak hadapi pada saat melakukan proses pembelajaran di dalam kelas Pak? Untuk kekurangan atau hambatan yang sering terjadi ya tentunya mungkin dialami oleh guru-guru yang lain juga ya. Masih ada beberapa siswa yang tidak ingin terlibat dalam kegiatan belajar tersebut, artinya siswa tersebut belum aktif. Jadi ada beberapa siswa yang tidak terlibat atau kurang aktif begitu Pak ya. Mungkin hanya mengandalkan teman seperti itu ya Pak ya. Ya, betul. Nah, kira-kira mengapa hal itu bisa terjadi Pak? Kenapa mereka kurang aktif dan kenapa tidak mau ikut terlibat dalam diskusi misalnya tadi? Oke. Mungkin dalam pembagian kelompok dengan jumlah siswa yang terlalu banyak,
Ya, kelompoknya saya juga akan menggunakan pendekatan yang sesuai dengan minat anak. Misalnya saya bagi kelompok berdasarkan gaya belajarnya, ada yang gaya belajarnya visual, auditori, dan kinestetik, sehingga anak merasa lebih nyaman. Ya, jadi saya sesuaikan dengan kenyamanan anak tersebut. Mungkin saya melakukan pertanyaan kepada anak tersebut agar sesuai dengan kegiatan yang ada di kelas itu harus seperti apa. Oke, baik. Jadi itu adalah rencana ke depan ya Pak ya. Nah, Pak, pada saat nanti proses pembelajaran ke depan, Bapak nanti akan menyesuaikan dengan kenyamanan mereka menggunakan gaya belajar masing-masing yang tentunya tadi menggunakan gaya belajar ada yang visual, menggunakan gaya belajar auditori, dan juga menggunakan gaya belajar kinestetik. Seperti itu ya Pak ya. Ya, mudah-mudahan apa yang Bapak nanti rencanakan dapat terrealisasi dan memberikan proses-proses pembelajaran yang lebih baik lagi dibanding dengan yang kemarin ya Pak ya. Ya. Nah, saya tunggu nanti ini Pak cerita-cerita Bapak nih apakah bisa direalisasikan atau tidak. Nah, kira-kira nih kapan nih Pak akan melakukan perubahan dengan rencana yang Bapak sampaikan tadi? Untuk waktu tepatnya belum saya tentukan ya, tapi akan saya lakukan secepatnya mungkin di semester depan. Oke. Nah, hari Senin ini tadi kan kita sudah melaksanakan penilaian sumatif akhir semester nih Pak. Nah, di awal semester 2 ya mungkin Pak ya. Nah, baik. Terima kasih Pak atas jawaban-jawabannya. Sama-sama. Mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan ini bisa secepatnya direalisasikan. Amin. Demikian kegiatan pasca observasi kita hari ini Pak ya. Ya. Demikian akhir rangkaian kegiatan supervisi akademik yang sudah dilakukan, sudah selesai, mulai dari pra observasi kelas dan pasca observasi. Nah, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Iman Suadius. Mudah-mudahan nanti berikutnya penampilan beliau itu baca meminta juga baca ngarikah Jumatan harus